يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita akal untuk berpikir, dan yang telah memberikan kita hati untuk merasakan, dan yang telah memberikan kita yang paling utama, nikmat iman untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dan tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad, salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah adalah sifat manusiawi yang dimana setiap insan, setiap manusia pasti akan merasakan namanya marah. Bahkan para nabi, baik dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti pernah merasakan namanya marah. Namun di dalam agama kita mengajarkan, di dalam ad-dinul Islam, di dalam agama Islam mengajarkan, mengarahkan kepada kita bagaimana cara mengendalikan rasa marah, bagaimana cara mengendalikan emosi kita dan tidak melampiaskannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam satu hadis yang sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi, Laisa syadidu bis-sura'ah, innama syadidu bis-sura'ah yamliku nafsahu indal ghadabi. Yang artinya, orang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, bukanlah orang yang pandai berantem, akan tetapi orang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda lagi di dalam hadis yang sahih, ketika itu ada seorang sahabat bertanya, ingin diberikan, meminta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? La taghdab, faradda miraran, la taghdab walakal jannah. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Bahkan beberapa kali Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan engkau marah. Walakal jannah. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW mengatakan maka bagimu surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa mengendalikan emosinya. Di dalam Quran sebagaimana tertuang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, yang artinya, dan ialah orang-orang yang menahan marahnya, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang menahan emosinya, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain.
memaafkan kesalahan-kesalahan manusia lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi teman-teman, bagi saudara-saudara sekalian yang merasakan kemarahan, maka solusi dari Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagaimana tertuang dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya, ingatlah dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marah yang tidak bisa dikendalikan atau tanpa terkendali itu bisa merusak persaudaraan. Bahkan bisa merusak tubuh kita, mendatangkan banyak penyakit. Maka ketika kita marah, hendaklah yang pertama yaitu diam. Kenapa demikian? Karena ketika kita diam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyastakut." Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Dan yang kedua itu berwudu. Kenapa demikian? Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Jika salah seorang di antara kalian marah, maka berwudulah. Niscaya insyaallah air wudu itu akan mengurangi suhu di dalam tubuh kita yang tadinya menjadi tinggi karena marah, karena air wudu, karena kita berwudu jadi turun suhunya. Dan yang ketiga, ubahlah posisi. Kenapa? Kenapa demikian? Kata Nabi Muhammad SAW di satu hadis, ketika kita misalnya marah dan orang kita lagi berdiri, maka duduklah. Jikalau misalnya kita masih merasakan kemarahan, maka berbaringlah. Dan yang keempat, perbanyak zikir dan perbanyak istighfar. Kenapa demikian? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Maka hati kita menjadi tentram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang tenang, menjadikan kita hamba yang sabar, hatinya tenang, tentram, dan memberikan kita kekuatan agar senantiasa bisa mengendalikan emosi kita. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfir li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.